Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 22 di sini akan menjelaskan tentang kriptografi blockchain dalam keamanan data yang modern dan efisien. Dan untuk anggota dari kelompok ini adalah saya sendiri, Naufal Rajodina Atala, selanjutnya ada rekan saya Muhammad Rizky dan ada Sally Amanda Rizky. Langsung ke pembahasan yang pertama. Di sini ada konsep dasar hashing. Fungsi hashing adalah algoritma yang mengubah input berukuran bebas menjadi output tetap atau hash value. 3 properti utama. Yang pertama ada pre-image resistant yang sulit untuk menemukan input dari hash tertentu. Yang kedua ada second pre-image resistant, sulit menemukan input lain dengan hash yang sama. Dan yang ketiga, collision resistant, sulit untuk menemukan dua input berbeda yang hasil hashnya identik. Kenapa krusial? Properti ini menjaga integritas, keaslian, dan keamanan data. Jika rusak, seluruh sistem tanda tangan digital, blockchain, dan autentikasi ikut terancam. Lanjut. Selanjutnya ada hashing dan kelemahannya. Fungsi hash menjaga integritas data dengan menghasilkan nilai tetap dari input yang berbeda. Namun, algoritma lama seperti MD5 terbukti lemah karena rentan collision attack. Dalam kasus nyata, kelemahan MD5 dipakai untuk membuat sertifikat CA palsu yang tetap lolos verifikasi. Karena itu, MD5 dan SHA-1 sudah ditinggalkan, diganti dengan algoritma modern seperti SHA-256 atau SHA-3. Selanjutnya ada anatomi kelemahan MD5. Mengapa dianggap broken? MD5 dianggap broken karena kelemahannya terhadap collision attack telah terbukti secara praktis, bukan lagi sekedar teori. Kemajuan komputasi membuat serangan ini semakin mudah dilakukan. Bahkan tersedia alat publik untuk menghasilkan collision secara otomatis. Perbedaannya, yang pertama itu theoretical weakness, yang hanya terbukti secara matematis. Dan yang kedua, practical collision, atau yang benar-benar bisa dijalankan dalam waktu singkat dengan komputer modern. Dan untuk faktanya sendiri, penelitian menunjukkan collision MD5 bisa dibuat dalam hitungan menit dan jam. Selanjutnya, simulasi dampak dan skenario serangan. Yang pertama ada integritas file. Untuk alur serangannya sendiri, yang pertama penyerang menggunakan collision generator untuk membuat dua file berbeda. Yang pertama ada file A atau file bersih, misalnya dokumen PDF yang biasa atau installer software yang sah. Dan yang kedua ada file B yang malicious, file berisi malware atau backdoor. Keduanya diatur agar menghasilkan hash MD5 yang sama. Saat file A diperiksa, misalnya saat verifikasi checksum di situs resmi, hasil hash akan cocok dan pengguna percaya bahwa file tersebut aman. Setelah itu, penyerang mendistribusikan file B yang berbahaya tetapi lolos pemeriksaan hash. Lanjut. Yang kedua di sini ada skenario serangan dari tanda tangan digital. Yang pertama, alur serangan. Sistem tanda tangan digital bekerja dengan cara menandatangani hash dokumen. Jika hash masih memakai MD5, penyerang bisa membuat dokumen asli yang sah dan dokumen berbahaya dengan hash identik. Otoritas sertifikat atau CA, pihak yang menandatangani hanya terlihat hash, sehingga tanda tangan digital pada dokumen sah juga berlaku pada dokumen yang berbahaya. Hasilnya sendiri, yang pertama, sertifikat digital palsu bisa dibuat dan tampak valid. Yang kedua, situs phishing dapat memiliki sertifikat resmi seolah aman atau HTTPS. Dan yang ketiga, kode berbahaya atau malware dapat ditandatangani agar lolos pemeriksaan keamanan. Lanjut. Dan untuk simulasi dampak skenario secara keseluruhan, dampaknya sendiri adalah collision MD5 tidak hanya melemahkan integritas file, ia juga memungkinkan pemalsuan autentikasi digital sehingga satu celah kriptografis dapat mengakibatkan pelanggaran teknis, hilangnya kepercayaan dan kerugian besar di tingkat organisasi maupun nasional. Dan di sini untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Sally Amanda Rizky. Selanjutnya, studi kasus nyata. Tim peneliti berhasil membuat sertifikat otoritas palsu dengan collision MD5.
Mereka menggunakan cluster PlayStation 3 untuk menghasilkan Chosen Private Collision. Dampak, industri PKI terpaksa menghentikan menggunakan MD5. Implikasi, kerugian finansial, potensi penyalahgunaan sertifikat, kerusakan reputasi industri keamanan digital, ancaman serius bagi keamanan nasional jika dipakai dalam spionase. Rekomendasi dan praktik terbaik. 1. Tinggalkan MD5 dan SHA-1, keduanya lemah. 2. Gunakan algoritma modern. SHA-256, SHA-2 Family seimbang antara keamanan dan performa. SHA-512 untuk integritas jangka panjang dengan tingkat keamanan tinggi. SHA-3 desain baru sponge construction yang lebih tahan serangan modern. Best practice, rutin audit keamanan, gunakan hash ganda dalam sistem kritis dan persiapkan migrasi ke algoritma tahan kuantum. Kriptografi asimetris dan risiko kunci privat. Kriptografi asimetris memakai kunci publik dan privat. Masalah muncul jika kunci privat bocor karena bisa dipakai untuk menyamar, membuka data rahasia, atau mencuri aset. Konsep dasar kriptografi asimetris menggunakan sepasang kunci publik untuk enkripsi dan verifikasi tanda tangan, kunci privat untuk deskripsi dan membuat tanda tangan digital. Keduanya saling terkait secara matematis, tapi kunci privat tidak boleh diketahui orang lain. Inti prinsip keamanan sistem bergantung pada kerahasiaan kunci privat. Risiko fundamental kebocoran kunci privat. 1. Impersonasi dan pemalsuan. Dengan kunci privat yang bocor, penyerang bisa membuat tanda tangan digital palsu. Contoh skenario, menandatangani transaksi bank palsu, kontrak elektronik, atau menyebarkan malware seolah ditandatangani vendor resmi. 2. Deskripsi data rahasia. Semua data yang dienkripsi dengan kunci publik terkait bisa dibuka oleh penyerang. Berlaku untuk masa lalu, jika data transkripsi disimpan, penyerang bisa mendeskripsinya. Masa depan, semua komunikasi baru bisa dibuka selama kunci privat bocor. Ketiga, kehilangan kontrol aset digital. Dalam cryptocurrency, kepemilikan aset sama dengan kepemilikan kunci privat. Jika kunci privat bocor, penyerang bisa memindahkan dana, yaitu transaksi tidak dapat dibatalkan. Dalam konteks server SSH, kebocoran kunci privat berarti akses penuh bagi penyerang untuk menguasai sistem. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Muhammad Rizky. Baik, selanjutnya studi kasus dunia nyata, yaitu kasus kebocoran data BRI pada tahun 2025 di Indonesia. Pegawai internal menyalahgunakan data nasabah mirip dengan bocornya kunci privat identitas. Akibatnya dibuat kartu kredit fiktif tanpa sepengetahuan nasabah. Dampaknya nasabah tercatat bermasalah di BI Checking, ditolak pengajuan KPR, dan rugi 27 juta. Kedua, paralel dengan kebocoran kunci privat. Identitas digital korban dipakai orang lain, timbul risiko impersonasi, akses ilegal, dan kehilangan kendali atas aset finansial. Next. Strategi mitigasi dan perlindungan. 1. Penyimpanan dan manajemen aman, yaitu simpan kunci privat di hardware security modules atau smart card, lindungi dengan passphrase kuat dan enkripsi, terapkan prinsip least privilege, yaitu hanya pihak tertentu yang boleh mengakses. 2. Praktik terbaik, rutin mengganti dan memperbarui kunci atau key rotation, audit keamanan sistem secara berkala, siapkan sistem monitoring untuk deteksi aktivitas abnormal. Yang ketiga, tindakan darurat jika bocor. Segera lakukan key revocation, yaitu kunci yang bocor dinyatakan tidak valid. Gunakan sertifikat revocation list atau CRLS atau protokol OCSP agar pengguna tahu sertifikat sudah dicabut.
hentikan sementara layanan yang terdampak, dan terbitkan kunci baru. Selanjutnya, kesimpulan. Blockchain mengandalkan hashing dan kriptografi asimetris untuk menjaga integritas, kerahasiaan, dan autentikasi data, namun kelemahan algoritma lama seperti MD5 yang telah broken serta risiko kebocoran kunci privat membuktikan bahwa keamanan tidak pernah absolut. Collision MD5 memungkinkan pemalsuan file maupun tanda tangan digital, sementara kebocoran kunci privat membuka jalan bagi impersonisasi, deskripsi data, hingga kehilangan aset digital yang tidak dapat dipulihkan. Karena itu, keamanan blockchain hanya dapat terjaga dengan beralih ke algoritma hash modern, pengelolaan kunci privat yang ketat, serta penerapan budaya keamanan digital yang disiplin dan berkesinambungan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.